Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmatnya, masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu, duduk dan berbagi serta saling memotivasi di dalam rangkaian untuk menggapai impian-impian kita bersama Power Team dan Metaforce. Dan pada malam hari Bunda kita selalu ditemani oleh Bang Kenzi sebagai mentor Power Team. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah untuk yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami sapa teman-teman yang ada di channel YouTube. Channel YouTube juga tidak berbeda dengan channel di Zoom, sama materinya. Dan Anda bisa bertanya juga di kolom live chat ketika ada pertanyaan. Dan teman-teman nanti juga bisa menanyakan materi atau presentasi kami ini tidak atas nama pribadi, tapi juga bisa atas nama mitranya. Dan pada malam hari ini, Bang Kenzi akan mengambil tema yaitu apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana cara menjalankan bisnis Metaforce. Tujuan dari akademi ini adalah menumbuhkan pemahaman untuk memulai dalam membangun bisnis Metaforce untuk pemula. Ya, jadi kita di sini meskipun tidak pemula, ya tetap anggap aja pemula. Kita harus haus informasi, harus tentang wawasan baru dan hal-hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, saya persilakan waktunya Bang Kenzi. Monggo. Oke, terima kasih Bang Haris atas prepare Zoom-nya dan semoga cepat pulih di kondisi yang sedikit drop tapi tetap mempersiapkan Zoom malam ini. Semoga energi kita mengalir untuk kesembuhan dan press kembali di besok pagi. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, terima kasih telah hadir ngumpul bareng di Zoom Academy Power Team malam ini. Teman-teman, inilah wadah kita untuk bertemu karena adanya era digital yang mempermudah kita menyatukan semua orang di kalangan apapun dari provinsi manapun sehingga kita bisa ngumpul bareng di Zoom malam ini, ya, di live streaming juga. Nah, ini adalah salah satu hal yang banyak orang belum sadari bahwa apapun di kondisi saat ini itu menjadi mudah. Pertemuan menjadi mudah, di dalam transaksi jual beli semakin mudah, berbisnis semakin mudah, semuanya dibuat mudah karena adanya perubahan tren bisnis, tren market, kemudian tren dari perubahan-perubahan teknologi yang terus berkembang. Kita akan menyesuaikan dengan itu. Kita akan mengikuti tren-tren global. Kita akan menyetandarkan Indonesia dengan global internasional. Orang-orang di luar sana berbisnis dari kenyamanan rumah, kita juga harus seperti itu. Orang-orang di sana menjalankan bisnis tanpa beban, tanpa risiko, kita juga harus seperti itu. Orang-orang di luar sana paham teknologi, kelebihan teknologi, mengambil uang dari sebuah pengembangan dari DeFi project teknologi blockchain, kita juga harus seperti itu. Kita tidak bisa berputar di dalam era lokal. Kita tidak bisa melakukan pengembangan bisnis yang sifatnya reflen, bisnis yang berulang-ulang. Dan teman-teman harus menyadari sebuah konsep bisnis baru itu adalah peluang besar yang kita dapatkan. Dan ini adalah salah satu hadiah yang luar biasa. Karena kenapa? Bisnis ini adalah terpusatnya di global, khususnya di benua Eropa dan negara-negara maju. Dan ketika kita mengikuti tren itu, artinya kita masuk dalam kapasitas yang luar biasa. Karena kita melihat, ya, proyek-proyek lokal yang ada di Indonesia, ya seperti itu aja putarannya. Ya, matahari sistem, binari sistem, produknya cuma diganti-ganti, domainnya diganti, perusahaannya berbeda. Seperti itu aja dari dulu, ada bonus sponsornya, ada bonus pasangannya. Nah, hal seperti itu kan umum. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa melihat dunia secara kapasitas yang baru. Kita akan memahami hal-hal baru. Nah, teman-teman, di dalam hal pengembangan bisnis ini beberapa orang melihat ini adalah sulit. Sebenarnya bukan sulit, karena ini adalah sesuatu yang baru aja. Apapun pertama kali yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, hal-hal pertama adalah sulit terasa. Tapi tergantung dari kebiasaan kita, keinginan kita,
alasan kita, maka kita akan yakin dan mempermudah kita menjalankan sesuatu. Nah, di dalam pengembangan bisnis Metaforce, kami berusaha ya menumbuhkan mindset bisnis, yang mana apa yang kami sampaikan ini sebenarnya penerapannya umum. Di dalam bisnis Metaforce, Metaforce terkenal dengan bisnis pemasaran, artinya memperkuat ilmu-ilmu tentang pemasaran bisnis. Nah, bisnis ini atau akademi yang kami sampaikan sebenarnya umum dan bisa juga dilakukan penerapan untuk komponen bisnis lainnya. Kami menumbuhkan mindset yang baik, mindset yang positif, karena pada dasarnya hal-hal positif itulah yang menjadi pendapatan yang positif. Karena ketika kita berpikir negatif, maka pendapatan kita juga akan minus. Itu adalah faktanya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang positif, mindsetnya baik, dan kita harus tumbuhkan mindset yang bagus. Secara teknologi, secara sistem kita cukup baik. Teknologinya hebat, kekuatannya baik, dan tidak ditemukan kelemahan apapun, tapi tergantung kondisi orang yang menjalankannya. Kalau seandainya sistemnya sudah hebat seperti ini, kalau orang atau pelakunya juga tidak meningkatkan kapasitasnya, itu sia-sia. Nah, dengan adanya akademi yang kami terus sampaikan, baik dari sisi teknologi, sistem, kemudian strategi, psikologi, dan hal-hal lain, itu harapannya bisa menumbuhkan minimal atau maksimalnya itu memancing insting naluri bisnisnya di Metaforce Power Team Indonesia. Malam ini kita akan masuk ke seperti biasa, yaitu sesi materi dulu. Saya akan menyampaikan materi singkat, tapi hal yang paling penting adalah sebenarnya di sesi tanya jawabnya. Karena kalau sesi tanya jawabnya itu biasanya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman ingin minta dijelaskan apa, ingin sharing apa, maka kita akan respon ke arah pertanyaan. Nah, tapi seperti biasa kita akan menyampaikan materi dulu. Dan di sini kapasitas Zoom terbatas dan kami menyiapkan live streaming dan kami juga monitor untuk itu. Teman-teman mempunyai opsi kedua ketika room ini penuh. Oke. Dan sebelum saya masuk ke sesi materi, dan untuk teman-teman yang baru bergabung di Akademi Power Team, salam kenal, selamat datang. Saya Kenzi dari Batam, kami terhubung dengan Global Internasional untuk pengembangan standar internasional untuk proyek Metaforce. Kita banyak berafiliasi dengan beberapa international network, ya. Kalimat-kalimat promosi kita juga itu skalanya adalah standar internasional. Kemudian membangkitkan pemahaman tentang psikologi, mindset, itu juga kapasitasnya adalah kapasitas pembisnis internasional. Jadi beberapa kalimat terkadang mengandung unsur yang sulit dipahami, tetapi memenuhi standar pembisnis pada umumnya di internasional. Nah, jadi harapannya teman-teman harus jeli menangkap materi yang kami sampaikan, karena beberapa orang terkadang tidak bisa melihat inti poin yang kami sampaikan. Saya akan masuk ke sesi materi, saya akan share slide. Silakan teman-teman untuk men-screenshot presentasi yang disampaikan Bang Kenzi dan langsung dibagikan ke grupnya masing-masing, slide by slide, ya. Terima kasih. Oke, saya akan setting, kemudian saya akan masuk di halaman pertama. Selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Tema malam ini kami akan membahas untuk memancing naluri bisnisnya supaya teman-teman bisa memulai dari mana, apa yang harus dilakukan. Kita akan mengangkat tema apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana cara menjalankan bisnis Metaforce. Oke, pastinya ada tujuannya akademi malam ini. Tujuan akademi itu menumbuhkan pemahaman untuk memulai, ya, dalam membangun bisnis Metaforce terkhusus untuk pemula sebenarnya. Kenapa kami sampaikan terkhusus untuk pemula? Karena saya melihat orang-orang yang bergabung bersama kami adalah orang-orang yang luar biasa. Semua orang mempunyai cukup pengalaman dalam hal pengembangan bisnis, tapi ada 50% dari kita yang membutuhkan pemahaman awal tentang bisnis. Kenapa? Karena sebelumnya mereka adalah pekerja. Karena mindset pekerja itu berbeda dengan mindset pembisnis. Ada yang dulunya mungkin buruh atau pengusaha atau usaha, ini juga sedikit berbeda dengan pemahaman pola pikir bisnis. Maka dengan itu, dengan akademi ini kita mencoba menyetandarkan pemahaman kita, sehingga ketika standar pengembangan atau standar pemahaman itu sama, maka ini bisa cukup kuat. Power Team Academy itu adalah support pengembangan dari Metaforce di Indonesia. Kami telah membuktikan menjadi tim terbesar di Indonesia, dan kami juga sudah banyak ya dibanding dengan akademi yang lain menciptakan kesuksesan di tim leader kami. Nah, itu sudah cukup sebagai pembuktian bahwa apa yang kami lakukan dengan keikhlasan kami untuk membantu teman-teman itu ada manfaatnya. Tapi di sisi lain mungkin tidak semua orang, karena semuanya butuh proses. Oke, prioritas kami bukan lagi uang, tapi bagaimana caranya bisnis ini menjadi tren dan menumbuhkan manfaat lebih dan semakin banyak pembuktiannya. Itu yang terpenting.
Karena kita belajar di banyak ya orang-orang sukses. Ketika orang-orang itu sukses seperti Elon Musk, kemudian perusahaan-perusahaan besar, ownernya atau pengembangnya itu lebih prioritasnya adalah keperubahan, kemanfaat. Maka ketika fokus kita di situ, maka dengan sendirinya sebenarnya uang itu akan datang. Nah, jadi selain dari itu juga ketika kita mengarah mindset kita ke situ, kita pun merasa ringan menjalankan bisnis itu karena kita tidak memunculkan ambisi, tidak memunculkan sifat serakah. Kenapa orang berbisnis itu sulit? Karena masih ada mindset yang salah di dalam pengembangannya. Ketika kita menyampaikan informasi, berharap closing, dapat duit, kemudian nggak terjadi closing, kemudian kita kecewa, menjadi lemah. Ketika itu bisa dihandling dalam hal psikologi, itu tidak akan menemukan kesulitan atau merasa ringan. Akademi malam ini juga akan ada penyampaian untuk masalah handling tentang pengembangan bisnis Metaverse ini. Di sini di slide ketiga, perlu saya ingatkan lagi, Metaverse ini adalah sebuah bisnis. Jelas bisnis, kami tidak menyampaikan investasi, karena investasi itu lebih ke profit tetap, profit rekayasa di dalam network. Di sini bisnis, ya. Metaverse adalah bisnis yang sifatnya pengembangan DeFi project nomor 1. Kenapa dia nomor 1? Karena 100% terdesentralisasi, ya. Kemudian ada banyak produk ekosistem yang akan dikembangkan. Maka ketika ini sudah diluncurkan semua, ekosistem terbentuk, ya pasti ini menjadi sebuah sejarah di dalam pengembangan DeFi project yang statusnya adalah pengembangan atau bisnis jaringan. Bisnis ini lebih ke pemasaran program aset yang sifatnya terdesentralisasi 100%, artinya tidak ada unsur sentralnya atau pengaruh dari pihak sentralnya, eksternalnya. Jadi cukup aman karena pada dasarnya Lado membuat sistem, membuat produknya itu berlaku untuk umum. Ketika Lado membuat program, kemudian program itu dilepas di dalam jaringan Polygon blockchain, maka si Lado pun tidak mempunyai otoritas lagi untuk mengendalikan itu. Jadi dia udah lepas seperti itu. Nah, artinya ketika kita membeli, mengaktifkan program tersebut, sepenuhnya itu dalam kendali kita. Makanya Metaverse ini terkenal dengan independent business owner atau bisnis yang mandiri. Tapi di sisi lain untuk pemahaman itu perlu yang namanya akademi, perlu yang namanya mentor, perlu terhubung dengan orang-orang profesional di dalam pengembangan bisnis. Karena untuk mengambil pemahaman itu harus ada namanya akademinya. Makanya kami terus menyampaikan mindset yang benar tentang proyek Metaverse ini. Nah, Metaverse ini bukan hanya tentang pemasaran program, tapi Metaverse ini lebih ke pengembangan banyak platform, banyak program smart contract yang akan dikembangkan. Yang sudah diluncurkan pastinya program klasik, kemudian dari program klasik itu juga menghasilkan SFC token ketika teman-teman mengaktifkan, dan token itu juga bisa digunakan nantinya untuk ekosistemnya. Kemudian dari program aset yang kita aktifkan juga, itu juga bisa mendistribusikan NFT royalty, maka nanti ada peluncuran Universe dan Project Metaverse, platform digital, yang mana itu adalah komponen-komponen yang akan nantinya tersinkron dan tergabung. Kemudian ada juga Poroscoin sebagai cryptocurrency-nya, ada Boss Matrix, dan lain-lain. Jadi proyek ini cukup panjang. Jadi untuk saat ini artinya kan kita baru melewati 2 roadmap. Dan NFT pun baru 50% perjalanan development-nya. Jadi masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Nah artinya di dalam 6 bulan, 7 bulan terakhir ini yang kita sudah bergabung, ataupun teman-teman yang baru bergabung kemarin atau hari ini, itu adalah salah satu tahap awal pengembangan menuju ke kesempurnaan ekosistem. Bisnis ini akan boom, akan masuk tren ketika ekosistemnya terbentuk. Contohnya misalnya NFT. Ini kan NFT royalty ini adalah sebuah format NFT untuk mendapatkan passive income setiap bulan. Kalau ini sudah didistribusikan passive income setiap bulannya, maka marketnya terjadi perluasan. Investor akan masuk ke sini. Kemudian nanti ada peluncuran Metaverse dan juga akan menarik orang-orang yang tertarik dengan dunia digital, khususnya orang-orang yang mengerti tentang Metaverse potensinya. Ya, kemudian ada peluncuran Poroscoin, cryptocurrency-nya juga, yang mana pastinya juga akan menarik market dan pada akhirnya kesempurnaan itu terjadi. Sebenarnya itu yang kita tunggu, karena dengan adanya pengembangan ekosistem yang cukup ya secara skalanya, maka ini ada masa depan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus paham tentang itu. Kita bukan hanya tentang memasarkan program, kemudian dapat bonus 100% sudah sampai di situ, bukan. Tapi kita lebih ke pengembangan tingkat lanjutnya atau kesempurnaan dari proyek ini. Ketika kesempurnaan itu terjadi, maka kitalah yang orang-orang yang akan menjadi pioner, orang-orang yang akan dicari untuk orang yang bergabung nantinya.
Metaverse ke depannya tidak mencari orang, tapi orang-orang lah yang akan mencari kita. Itu yang kita pahami, dan sepakat internasional juga seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dipahami karena Metaverse ini adalah bisnis pemasaran. Pemasaran apa? Pemasaran program aset, yaitu matriks sistem, level-level program. Jadi pastinya yang pertama, yang paling penting itu tahu tentang rencana pemasaran. Jadi teman-teman harus memahami rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu merupakan ide awal dalam bisnis Metaverse. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis, pengembangan bisnis Metaverse dalam memperoleh pencapaian maksimalnya. Jadi kita juga harus memikirkan target marketnya. Nah, target marketnya ini kita fokuskan, pemahaman kita itu ke solusi dan manfaat. Jadi kita memberikan solusi untuk peluang bisnis misalnya, solusi untuk orang-orang yang selama ini sering ketipu, ya. Kita juga menawarkan manfaat untuk teman-teman yang mungkin tidak ada pekerjaan atau ingin mendapatkan bisnis sampingan, atau mungkin ya kita memberikan manfaat juga ketika orang tersebut ingin mendapatkan sebuah sistem yang mandiri yang bisa menciptakan peluang bisnis untuk orang lain. Kita mempunyai target market seperti market cryptocurrency, kemudian market korban scam, orang-orang yang biasa tertipu dengan proyek-proyek BO, kita tawarkan solusi ini. Kemudian market investor, dalam hal ini investor yang suka berinvestasi, tapi fase ini pastinya belum cocok untuk ditargetkan saat ini, tapi nggak ada salahnya kita mulai menyampaikan informasi tentang NFT royalty, staking program, karena di situ ada passive income-nya. Oke. Kemudian penciptaan peluang, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita lebih fokusnya menciptakan sebuah peluang bisnis, bagaimana orang tersebut mempunyai sistem untuk menghasilkan uang dan merubah finansialnya. Nah, kemudian blockchain market, orang-orang yang tertarik dengan teknologi blockchain. Nah, blockchain market ini juga orang-orang tertarik, bisa aja orang-orang yang ingin mendalami tentang blockchain, ingin memahami tentang cryptocurrency, maka itu bisa masuk di dalam proyek ini. Kemudian MLM market, karena kenapa MLM market selama ini ada beberapa MLM itu yang mempunyai pengembangan, produk itu dijadikan kamuflase untuk mengumpulkan dana masyarakat. Dan MLM market juga itu ada potensi Ponzi, orang ditipu, maka kita tawarkan juga. Kemudian BO, ya, terkhusus untuk BO investasi. Nah, orang-orang yang tertarik dengan spekulasi, itu biasanya di BO market. Sifat-sifat penjudi ada di BO market. Orang yang ingin kaya tapi nggak mau ngapa-ngapain, biasanya ada di BO market. Nah, di sini kita bisa masuk dengan memberi pemahaman baik tentang investasi, tentang bisnis yang sebenarnya. Nah, jadi semuanya sebenarnya akademi tentang target market ini sudah kita luncurkan semua. Bagaimana ketika kita ketemu dengan orang BO, bagaimana ketika kita ketemu dengan orang MLM, bagaimana kita ketemu dengan orang-orang yang selama ini sering ditipu misalnya. Nah, sebenarnya kita bisa masuk ke situ. Bisa masuk ke situ. Contohnya BO Market. BO Market kita bisa menyampaikan faktanya. Kenapa BO Market itu diciptakan di dalam network? Karena orang suka duit. Maka orang-orang melihat potensi itu membuat paket-paket investasi. Sehingga produknya investasi dimasukkan atau dikembangkan dengan pola pengembangan network. Nah, artinya jelas bahwa itu adalah penipuan. Kenapa? Karena dana yang terkumpul yang katanya dikelola di tempat tertentu, real bisnis, real usaha, tapi ternyata itu nggak terbukti. Dan selama ini paling banyak memakan korban. Maka kita tawarkanlah solusi bisnis yang benar. Yang bisnis yang tidak ada sifatnya pengumpulan dana, kemudian central system. MLM market juga kita bisa masuk, artinya ketika teman-teman selama ini menjalankan produk MLM market, kita harus menyadari kita pastinya mempunyai skill, pemahaman bisnis, sudah terbukti bisa membangun bisnis, tapi pada dasarnya kita membangun atau memasarkan produk orang lain. Sebenarnya dari situ kita juga bisa masuk, menawarkan solusi bahwa skill, pengetahuan kita, ilmu kita dalam hal membangun bisnis jaringan itu bisa diterapkan di Metaverse sebagai solusi, karena Metaverse sebenarnya kita membangun bisnis sendiri-sendiri, mandiri. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk pengembangan bisnis kita. Kemudian juga kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kesia-siaan. Jadi kesia-siaan yang dimaksud itu seperti ini. Dulu dari tahun 2011 saya mengembangkan bisnis sentral, itu mungkin udah puluhan network yang saya bangun. Setiap saya membangun, itu dalam durasi kadang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan,
itu kita membangun, tim sudah terbentuk, harusnya di kondisi itu kita sudah mulai santai, uang harusnya udah banyak secara finansial, tapi bisnis dan sistemnya terkadang itu dihentikan. Yang menghentikan banyak, bisa hacker, kemudian dari yurisdikasi atau pemerintah, atau mungkin yang punya proyek sendiri. Sehingga terkadang kesia-siaan terjadi. Memang kalau status kita adalah leader, apalagi pemain di awal, itu dapat untung, dapat duit. Tapi ada namanya beban moral yang terkadang itu kita kehilangan kawan, follower, bahkan terkadang kita dicari orang. Risikonya di situ. Memang dapat duit, tapi tidak sesuai dengan uang yang kita dapatkan. Kita mengorbankan harga diri kita mengorbankan nama kita, nama baik kita. Sehingga ketika ini dibangun terus-menerus, akhirnya teman-teman nggak akan punya kawan. Saya sudah rasakan juga. Kenapa? Saya membangun BO Market, ya, produk-produk investasi itu dari dulu. Niat kita memang bagus, karena tujuan kita mengajak seseorang untuk sukses. Nah, ketika orang bergabung, kita dapat 10% sebagai bonus sponsor. Nah, orang-orang berharap juga sukses, tapi ternyata terkadang itu ditipu. Sebenarnya bukan kita yang menipu, tapi orang yang membuat proyeknya, sistemnya, atau perusahaannya. Nah, hal seperti itu sering terjadi. Nah, teman-teman harus menyadari, ya, pastinya kita harus paham dengan target market kita tahu rencana pemasaran kita, ya. Rencana pemasaran itu bisa dikembangkan di dua sisi, online dan offline. Kalau online itu kita bisa memanfaatkan media sosial ataupun iklan berbayar dan lain-lain, atau membangun website sendiri, seperti itu bisa. Nah, kalau offline itu bisa dijalankan dengan pola seperti biasa, misalnya seminar, tabel talk, kemudian mengundang, menelpon. Nah, pastinya offline ini lebih efektifnya ke orang-orang yang kita kenal, yang kita sudah ada database-nya. Tapi permasalahan yang muncul offline ini, kalau background teman-teman adalah sentral bisnis, itu biasanya sulit mengembangkan ini. Karena selama ini teman-teman membawa project BO, pasti follower kita selama ini orang-orang spekulasi semua. Makanya di bisnis Metaforce, itu follower saya di bisnis BO itu jarang yang masuk. Kenapa? Karena udah jelas kalau kita menjalankan BO investasi, itu pasti follower kita itu karakternya adalah orang-orang penjudi. Orang-orang yang malas tapi mau kaya, pasti itu. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang itu. Ketika kita menjalankan bisnis gratis, maka orang-orang yang ikut kita itu pasti standar pemahaman bisnisnya itu adalah kelas menengah ke bawah. Orang-orang nggak ngerti tentang bisnis, nggak ngerti tentang resiko, nggak paham bahwa bisnis itu harus ada modalnya. Kalau bisnisnya gratis, logikanya untuk mendapatkan uangnya dari mana? Karena bisnis itu dibangun untuk membentuk sirkulasi keuangan. Nah, maka tergantung dari kitanya, ruang lingkup kita. Makanya di dalam pengembangan bisnis Project Metaforce ini, saya menemukan orang-orang yang baik. Lebih banyaknya ke situ. Makanya saya perhatikan ketika dia berhasil di Metaforce, itu uangnya saya perhatikan misalnya ke umroh. Uangnya untuk membahagiakan keluarganya. Membeli mobil untuk keluarganya misalnya. Banyak rata-rata seperti itu, tapi berbeda. Kalau seandainya di Project BO, orang-orang suksesnya kemana uangnya? Biasanya ke klub malam, ya, kemudian happy, ya, ke Bali misalnya, do game dan segala macam-macam. Nah, di Metaverse ini sangat berbeda yang saya rasakan. Orang-orang yang sukses di sini, dia mengerti uang itu dimanfaatkan untuk hal-hal baik. Dan ini cukup berbeda dan ini cukup menarik. Nah, jadi kita harus memahami tentang rencana pemasaran dan target market kita. Oke. Nah, yang keduanya setelah kita sudah paham bahwa Metaverse ini adalah bisnis, bahwa ini adalah bisnis pemasaran dan kita harus menentukan rencananya, maka pertama, yang keduanya kita harus membuat saluran pemasaran untuk kita sendiri. Nah, saluran pemasaran itu pastinya kita buat sebelum kita mengembangkan. Kita harus menyiapkan dulu. Pertama, dari sisi online, kita harus menyiapkan ini. Ya, grup WhatsApp bisa digunakan atau Telegram. Ada dua jenis yang di online ini. Pertama, khusus yang belum bergabung atau calon mitra. Oke. Yang keduanya adalah orang-orang yang sudah bergabung untuk akademi dan sharingnya. Nah, ini penting ketika teman-teman ingin mengembangkan bisnis ini dengan serius. Oke. Yang offline-nya bagaimana? Beberapa negara itu menjalankan pola membuat base camp misalnya. Ya, jadi mungkin kita punya tempat yang nggak kepake atau mungkin sudah direncanakan untuk membuat tempat pertemuan khusus untuk membahas tentang bisnis ini, itu lebih ke offline. Seminar misalnya tabel talk. Nah, tabel talk ini juga disarankan kalau berdasarkan pemahaman internasional, tabel talk ini sifatnya tetap. Nah, jadi kalau seandainya di Batam ya, kita ada namanya Morning Bakery di Kepri Mall misalnya. Nah, hari-hari kita melakukan pengembangan itu di situ. Nah, jadi
Sehingga suatu saat ketika kita terus melakukan, orang itu tidak perlu lagi mencari kita, menghubungi kita, tahu-tahu orang itu pasti datang ke base camp atau tempat kita biasa ngumpul. Karena orang udah tahu, pasti di jam segini kita ada di situ gitu. Nah, jadi untuk mempermudah dengan offline-nya ya pastinya base camp, tabletop-nya tetap tempatnya ditetapkan. Oke. Yang keduanya itu, kemudian yang ketiganya simpan tutorial, materi penting yang diperlukan. Ini baik berupa tulisan, link, gambar, video, dan voice. Ini kenapa penting? Ini untuk mempermudah. Karena sifat dari bisnis, usaha, itu semuanya itu adalah perulangan. Misalnya nih, ketika teman-teman mengembangkan bisnis Metaverse, teman-teman pasti akan sekian kali, bahkan ratusan kali menyampaikan tentang tutorial cara pendaftaran. Atau mungkin teman-teman ketika mengembangkan bisnis Metaverse, bahkan akan ada puluhan ratusan kali untuk menyampaikan cara transaksi DAI stablecoin misalnya. Itu penting. Nah, jadi ada beberapa grup yang kita buat. Nah, grup itu sendiri desainnya seperti apa? Grup yang ada di WhatsApp, itu kita buat dengan beberapa anggota, misalnya 3 anggota, 2 anggota, 2 anggota. Yang mana di dalam grup ini, itu adalah mungkin nomor istri kita sama nomor kita. Atau kalau kita punya nomor 2, semua nomor itu kita buat dalam satu grup. Dan ini dibuat judul yang jelas, misalnya tutorial video course, presentasi course misalnya, pertanyaan, karena sifat dari pengembangan bisnis Metaverse itu pertanyaannya ya itu aja. Nanya tentang legalitas, nanya tentang Ponzi, nanya tentang pendaftaran. Nah, maka kita harus menyiapkan ini. Tujuannya sebenarnya grup ini adalah untuk database. Jadi kalau seandainya ada yang menanyakan tentang pendaftaran, maka cukup beberapa detik kita sudah bisa menyampaikan. Seperti itu. Kalau orang menanyakan tentang legalitas, beberapa detik dari pertanyaan yang disampaikan kita sudah bisa merespon. Kenapa? Karena kita sudah punya database langsung di WhatsApp misalnya, Telegram atau di mana lah seperti itu. Tapi saya lebih merekomendasikan ini. Karena kenapa? Lebih cepat responnya. Nah, kecepatan seperti ini atau prepare seperti ini, persiapan seperti ini sebenarnya untuk mempermudah aja. Supaya kita itu tidak terbebani di dalam bisnis. Oke? Nah, kemudian pastinya kita juga harus memaksimalkan potensi dari pemasaran program yang kita miliki. Nah, aktifkan minimal 5-7 level, percepatannya di situ, atau mungkin teman-teman yang mungkin kapasitasnya secara keuangan memang tidak memungkinkan, mulailah dengan 1 level. Dan pada akhirnya juga menuju ini. Nah, di sini pada saat kita melakukan pemasaran, pastinya adalah duplikasi. Itu yang terpenting. Contoh, ketika kita mempunyai 5 level, pada saat kita melakukan pemasaran Metaverse, artinya kita sudah bisa berbicara di awal tentang membeli 5 level. 5 level kita pelajari apa tujuannya, kelebihannya. Misalnya, dengan membeli 5 level, kita mendapatkan 4 matrik S6, yang mana 4 matrik S6 ini berpotensi lebih cepat mendapatkan limpahan. Karena yang sifatnya S6 itu ada potensi kita mendapatkan limpahan. Itu adalah nilai jual yang pertama. Kemudian kalau seandainya 5 level, itu adalah syarat pertama untuk mendapatkan NFT royalty. Oke. Kemudian dengan membeli 5 level, kita lebih banyak mendapatkan SFC. Dengan membeli 5 level, ini adalah rekomendasi global internasional atau disepakati secara dunia, ini adalah standar untuk percepatan misalnya. Nah, ada beberapa kasus ketika kita sudah menyampaikan kelebihan 5 level, ya orang juga melihat kondisi. Artinya ada beberapa orang yang tidak mampu mengeluarkan uang 2.500.000. Maka tetap kita di poin keduanya, di opsi keduanya kita menawarkan level 1. Nah, jadi artinya kita membuka pada saat pembahasan tentang potensi di Metaverse itu kita menyesuaikan dengan level kita. Tapi kalau teman-teman memulai dari level 1, ya pastinya teman-teman tidak akan bisa bercerita tentang potensi level 5. Kalaupun seandainya orang itu bergabung, sedangkan kita hanya level 1, maka ya akan terjadi kekecewaan aja nantinya, takutnya di situ. Karena 4 level itu akan loss, akan pergi ke atas. Nah, jadi ini bisnis, kita akan membangun itu meningkatkan secara bertahap levelnya. Kami di Power Team itu memulai dari 7 level. Oke. Dalam beberapa bulan, 5 bulan setengah, kami sudah bisa berhasil meningkatkan ke level 12. Nah, jadi artinya kami telah membuktikan itu. Menaikkan level secara bertahap, dan itu bukan dari uang yang dikeluarkan dalam kategori uang baru, uang fresh. Kita meningkatkan level itu dari manajemen pendapatan kita level di awal, pembelian level di awal. Misalnya kita berkomitmen untuk meningkatkan level secara bertahap
dengan mengaktifkan on auto upgrade di level terakhir misalnya. Komitmen di situ. Atau mungkin hasil dari pendapatan pengembangan bisnis kita di 5 level itu 50%-nya untuk dialokasikan ke pengembangan bisnis kita, misalnya peningkatan level, kemudian biaya-biaya operasional seperti itu. Tetap ada perencanaan atau manajemennya. Oke. Kemudian kita masuk ke poin 5. Setelah kita prepare semua dan paham menyiapkan level yang sesuai dengan karakter kita masuk di poin 5 yaitu mulai melakukan promosi online ataupun offline. Oke. Kalau offline itu biasanya kita lebih ke database yang ada di handphone misalnya, atau orang yang kita kenal, teman sekolah, teman dekat, saudara. Itu adalah pengembangan yang secara offline. Oke. Ke pengembangan secara offline itu pastinya lebih ke kita mengenal atau relasi lama seperti itu. Nah, tidak cukup dalam pengembangan bisnis, ruang lingkup kita adalah database yang kita punya. Tapi kita harus meningkatkan target market itu dengan cara promosi online. Promosi online ini radiusnya cukup besar, karena ini bisa mencapai market dunia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan promosi dalam hal online, baik itu berbayar ataupun gratis, seperti posting di media sosial, itu sebenarnya itu bisa mendapatkan relasi baru. Pastinya kita adalah untuk terhubung dulu dengan orang-orang baru. Orang-orang yang tertarik, orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama, orang-orang yang tertarik dengan cryptocurrency, dengan pengembangan DeFi, orang-orang yang mungkin dulu pernah sering terjadi ditipu oleh bisnis jaringan. Maka dengan adanya promosi, maka kita mendapatkan database baru, relasi baru, kemudian radiusnya juga cukup besar. Itulah pentingnya promosi online. Nah, beberapa kasus terjadi di pengembangan bisnis metaverse, orang-orang sukses malah memulai dari bisnis atau promosi online. Mereka tidak memprioritaskan database lamanya atau pengikutnya di BO, pengikutnya di MLM misalnya. Itu masuk ke prioritas kedua. Tapi mereka mencoba mendobrak market dengan pemasaran online untuk mendapatkan partner baru. Seperti itu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah promosi. Tujuan dari promosi itu harus benar-benar disadari. Itu tujuannya adalah untuk terhubung dulu. Atau dalam kategori mendapatkan kenalan. Itu yang harus dipahami. Jadi promosi yang kita lakukan itu tujuannya bukan untuk closing, bukan. Tapi untuk terhubung dulu, ya, kemudian menambah relasi atau jaringan. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita terhubung, ada namanya tanya jawab di situ. Mulai dari perkenalan, nama, wilayah, kemudian dia bertanya, kita jawab, seperti itu. Nah, ketika orang bertanya, kita jawab sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan promosi, orang menghubungi, tidak menutup kemungkinan orang menghubungi itu telah mempelajari lebih dahulu. Nah, ketika dia mempelajari, ternyata dia mentok di satu sisi atau di satu masalah. Sehingga dia menghubungi kita dan bertanya, jawab sesuai pertanyaannya. Jangan terlalu ribet. Ketika orang nanya, semuanya dikasih. Itu akan menjadi beban dan sulit untuk closing. Oke. Nah, ketika tanya jawab terjadi, ya pastinya ada komunikasi yang baik dan kita mulai berkenalan. Ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa menjawab dengan baik dan orang itu tertarik, ya pastinya akan terjadi closing. Ketika closing, pastinya mereka akan membeli level program melalui kita, maka potensi pendapatan kita adalah 100%. Ya, potensinya. Walaupun beberapa titik program atau hasil dari pemasaran kita tidak kita dapatkan, tapi tetap secara value, secara nilai adalah 100%. Kenapa? Karena walaupun kita tidak mendapatkan penghasilan pertama, tapi sebenarnya pada saat closing, satu yang paling bernilai adalah kita mendapatkan partner bisnis, tim pemasaran kita yang akan berkembang bersama kita. Itu yang paling penting. Makanya kalau teman-teman ketika closing, terutama yang join sampai level 2 aja, jadi closing orang pertama nggak dapat duit. Jadi kecewa. Dia nggak melihat nilai dari closingan itu sendiri. Permasalahannya kan di situ. Jadi malas closing 1-2 orang merasa kecewa karena tidak mendapatkan hasil. Karena kenapa? Prioritasnya adalah nilai, uang. Itu adalah pemahaman yang salah di dalam bisnis. Bisnis itu yang utama adalah partner. Ketika kita closing 1 dan 2, artinya itu adalah langkah proses yang memang harus dilalui. Tanpa 1 dan 2, artinya kita tidak akan berhasil. 1 dan 2 itu wajib. Nah, 1 dan 2 tidak kita dapatkan dalam sisi uangnya, tapi jelas nilai value-nya adalah partner. Partner itu adalah lebih dari uang. Teman-teman, tanpa partner di bisnis tidak akan mendapatkan uang besar. Itu pasti. Maka teman-teman harus mulai berpikiran sehat tentang bisnis. Ketika terjadi closing, nilai yang sebenarnya bukan uang, tapi relasi atau jaringan atau partner. Oke.
Nah, setelah closing, pastinya ada namanya tempat base camp-nya. Tempat kita ngumpulnya, yaitu grup akademi yang tadi kita prepare di slide sebelumnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana ketika tidak closing? Ketika tidak closing, pastinya kita masuk ke dalam saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini pastinya sudah kita prepare sebelumnya. Nah, ketika tidak closing ini, itu kita sudah mendapatkan manfaat dari mana? Pertama dari perkenalan atau relasi. Karena sudah terjadi tanya jawab, sudah set kontak, sudah ada pendekatan emosional, kita izin untuk masukkan ke grup pemasaran. Yang mana grup pemasaran ini tempat kita menyampaikan informasi secara bertahap. Motivasi, testimoni, psikologi, dan lain-lain itu akan masuk ke sini. Nah, ketika kita memasukkan ke dalam saluran pemasaran, itu jangan sampai ada pemikiran yang salah. Ya, artinya ketika memasukkan ke sini ya tujuan kita adalah bagaimana caranya orang yang tadinya menghubungi kita mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, sampaikan informasi di situ, walaupun di suatu kondisi kita masukkan dia keluar itu juga nggak ada masalah. Karena niat kita prioritasnya adalah untuk menyampaikan informasi. Walaupun di kondisi tertentu ketika kita masukkan ke dalam saluran pemasaran sampai 1 tahun di sana dia di dalam grup kita juga nggak ada masalah, nggak ada ruginya. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi artinya memang dari sisi pemahaman pemikiran, psikologi itu sangat harus dikendalikan, harus benar-benar baik. Kenapa? Saya melihat beberapa kasus orang pemula ketika mengimplementasikan sistem seperti ini belum terjadi closing, dia mulai terjadi kekecewaan. Kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam saluran pemasaran, orang tersebut keluar, itu juga mengganggu secara psikologi, muncul kekecewaan. Akhirnya mundur. Padahal dia telah melalui proses panjang. Hanya mundur karena kekecewaan yang sifatnya sepele seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan. Oke, closing masukkan ke grup akademi, tidak closing masukkan ke saluran pemasaran. Poinnya di situ. Kemudian di sini ada beberapa cara kerja promosi. Jadi teman-teman saya ingin menyampaikan apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami selama ini. Apa yang teman-teman rasakan di dalam pengembangan bisnis Metaforce, pastinya kami sudah merasakannya duluan. Pada saat kami mengembangkan di awal tentang Project Matrix ini, 1 bulan pertama itu adalah bulan yang paling sulit. Kita ditertawakan, bahkan kita dicemooh atau dinyinyirin, bahkan tidak sedikit juga terkadang orang yang sifatnya adu argumen, yang sifatnya negatif. Tapi yakinlah, 1 bulan pertama ketika teman-teman melakukan promosi, itu sebenarnya teman-teman mulai diamati orang. Orang melihat. Orang mulai mengamati apa yang dia sampaikan. Ya, itu yang paling penting. Artinya proses ini memang harus dilalui. Rata-rata orang gagal di proses 1. Ketika dia menjalankan promosi, tidak direspon, bahkan direspon negatif, ya. Bahkan terkadang itu banyak hal-hal yang sulit kita temukan baik dari sisi pertanyaan yang tidak bisa terjawab, atau mungkin ada beberapa argumentasi yang terkadang kita dilemahkan. Ya, maka ketika ini tidak bisa dilewati, maka banyak orang yang gagal di sini di 1 bulan pertama. Padahal ini adalah proses yang memang harus dilalui. Kenapa ini sulit di bulan pertama? Kenapa orang belum merespon di bulan pertama? Karena orang ingin melihat dulu sebatas mana kemampuan kita menjalankan bisnis ini, memahami bisnis ini. Pada saat promosi pertama kita menyampaikan tentang cara kerja atau kelebihan dari sistem bisnis Metaforce. Ya, kemudian seiring berjalan kita mulai mempostingkan testimoni. Entah testimoni orang lain atau siapa, pada dasarnya kita melalui itu. Dan ketika kita melakukan promosi, ada di suatu kondisi, orang itu tertariknya dari sisi yang tak terduga. Misalnya di saat kita mempostingkan tentang kelebihan Metaforce sebagai promosi, orang belum tertarik. Tapi ketika kita posting tentang testimoni, orang menghubungi. Dan begitu juga sebaliknya, ada beberapa kasus kita hanya mempostingkan tentang pemahaman kita tentang blockchain teknologi, orang menghubungi. Ada juga beberapa kasus kita hanya mempostingkan kalimat motivasi, orang menghubungi. Jadi sifat dari promosi itu tidak spesifik, artinya sifatnya umum, karena semua orang itu akan tertarik dengan caranya, dengan pemahamannya yang berbeda-beda. Oke. Nah, ketika ini dilakukan, teman-teman akan ditanya, ya. Ketika ditanya, biasanya sulit untuk menjawab, dan ketika itu dilakukan, dimaksimalkan, maka itu adalah bagian proses yang akan mempermudah di bulan keduanya. Di bulan kedua, orang-orang mulai menghubungi. Paling banyak itu rata-rata di bulan kedua. Dan ini juga kita mulai dalam kategori banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang sulit terjawab. Nah, itulah tujuan dari database yang tadi kita prepare di slide sebelumnya.
Oke, ketika pertanyaan kita jawab di bulan ke-1, semua pertanyaan itu sifatnya ada semua sebenarnya, kita sudah ada. Tinggal teman-teman menanyakan kembali. Maka ketika sudah dapat pertanyaan itu, teman-teman harus save ya di database yang tadi disiapkan di grup-grup tutorial misalnya. Nah, di bulan kedua ini itu udah mulai mudah, orang mulai banyak menghubungi, dan biasanya pertanyaannya di bulan kedua ini sama di bulan ke-1. Nanya apa itu Metaforce, ya, nanya cara pendaftaran, cara membeli daya, semuanya sama, itu aja yang ditanyakan tentang legalitas, tentang Ponzi, apakah ini MLM, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bulan ketiga beberapa orang mulai bergabung dan ada mulai mendapatkan mitra untuk membangun bisnis. Maka ini akan mulai terjadi kemudahan karena kita sudah ada kawan. Oke. Kalau kita berbisnis, belum ada yang mendukung, belum ada partner, artinya kita merasa sendiri. Ketika kita posting, belum ada yang komen. Ketika kita melakukan pemasaran, belum ada yang mendukung. Tapi ketika di bulan ketiga kita sudah mendapatkan mitra, maka pastinya kita sudah ada dukungan dari mitra kita. Mitra kita melakukan promosi, kita dukung. Kemudian kita melakukan promosi, mitra mendukung. Sehingga di situ ada namanya peningkatan trust. Ketika teman-teman melakukan promosi dan banyak direspon, walaupun yang merespon itu adalah partner, maka itu akan membentuk nilai jual dari promosi itu sendiri. Nah, kemudian yang keempatnya, ya ketika kita sudah mendapatkan tim membangun bersama-sama, ya kita ajari cara yang sama, pemahaman kita, ilmu kita sampaikan ke mitra kita. Dan prinsipnya adalah saling mendukung, saling membantu. Artinya sama-sama membangun bisnis sebagai partner. Walaupun ini adalah independent business owner, tapi sifat dari tim saling mendukung itu penting. Di dalam pengembangan bisnis Metaforce, bayangkan kalau seandainya tidak ada akademinya. Bayangkan kalau seandainya tidak ada timnya. Bagaimana seandainya kami tidak membuat grup. Nah, jadi itu penting karena di dalam pengembangan bisnis Metaforce ini kita adalah gabungan dari banyak orang. Yang pastinya secara pola pikir berbeda, pemahaman juga berbeda, kemudian hal-hal lain ya pastinya berbeda. Nah, di situ sebenarnya kita saling melengkapi, saling menutupi. Yang mana yang kurang, kemudian ada yang lebih baik, maka yang lebih baik akan menyampaikan untuk menutupi kekurangannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka dengan adanya kekuatan seperti itu, maka kita akan semakin mudah menjalankan bisnis ini. Makanya di bulan keempat ini, ketika kita sudah membangun bisnisnya, makanya semuanya akan mudah. Karena di dalam pengembangan bisnis Metaforce, terutama bisnis ini akan terus tumbuh, terkadang itu motivasi kita adalah partner kita. Orang-orang yang bergabung dengan kita itu mempunyai harapan besar untuk sukses. Karena mungkin selama ini dia tidak pernah sukses di bisnis jaringan, dengan adanya Metaforce ini dia mempunyai banyak harapan. Karena ada banyaknya kelebihan. Sebenarnya kalau mindset kita baik, itu adalah motivasi besar. Apalagi ketika kita statusnya adalah leader. Leader yang benar ya. Ada beberapa kasus itu leader itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Closing, dapat 100% bonus, selesai urusannya. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang itu. Kemudian, cara merespon atau handling calon mitra ketika teman-teman melakukan promosi, pastinya kan orang itu menghubungi. Nah, usahakan untuk menghubungi itu ke akses cepat, misalnya arahkan ke WhatsApp. Ya, jangan merespon di kolom komentar Facebook, karena itu akan membuang energi, membuang waktu. Karena database kita simpan di dalam WhatsApp. Maka arahkan ke WhatsApp. Untuk detailnya, silakan hubungi ini. Maka ketika terjadi komunikasi di WhatsApp, itu lebih simpel. Kita bisa pastinya salam kenal. Ya, ajukan pertanyaan untuk perkenalan nama dan wilayah dulu. Karena ini paling penting, karena ini adalah untuk database awalnya. Untuk relasi awalnya, atau mitra atau market barunya. Nah, jadi teman-teman harus memulai dengan ini. Ketika ini sudah dapat, teman-teman save di kontak, maka kita beri kesempatan dan kita harus menunjukkan sifat terbuka. Jangan cuek, ya. Kita harus merespon dengan baik, karena pada dasarnya ketika orang merasa direspon, merasa dihormati, orang akan mendapatkan trust, orang akan merasa tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa menyampaikan, silakan ajukan pertanyaan dan jangan ragu untuk berdiskusi misalnya. Ini efektif karena kami sudah mencobanya. Kemudian terjadi komunikasi, ya, ketika perkenalan sudah terjadi komunikasi dan dekat. Kemudian yang paling penting itu adalah jawab sesuai pertanyaan, jangan dilebih-lebihkan. Contoh kasus, misalnya orang menanyakan tentang cara kerja matrix system. Nggak usah menyampaikan tentang cara pembelian die stabil queen, cara pendaftaran, nggak perlu. Jawab sesuai pertanyaan. Begitu juga ketika orang menanyakan tentang cara pendaftaran.
sampaikan step-step cara pendaftaran. Nggak usah dijelaskan beli DAI-nya di sini, prosesnya seperti ini, kemudian daftar di toko kripto seperti ini. Orang udah kabur duluan. Jadi artinya di dalam pengembangan bisnis Metaverse ini bagaimana caranya bisnis ini terlihat mudah. Nah, untuk terlihat mudah kita harus menyesuaikan dengan apa orang yang butuhkan. Oke. Nah, ketika proses step berjalan, komunikasi berjalan, maka teman-teman cukup menjelaskannya dengan cara bertahap. Ketika orang bertanya bagaimana cara bergabung dengan Metaverse, install Trust Wallet, linknya ini, caranya ini, selesai. Nah, kemudian baru nanti setelah selesai, kita sampaikan lakukan pembelian DAI stablecoin di toko kripto atau kita bantu misalnya. Itu dulu. Jadi prosesnya bertahap seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga ada handling pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa itu Metaverse? Apa itu Metaverse ini? Banyak orang menyampaikan informasi langsung yang sifatnya sulit dipahami. Tapi ada langkah yang lebih efektif. Ketika orang menanyakan tentang Metaverse, kita harus menjawab. Poin pertama adalah untuk memancing secara psikologi, ya, secara semangat baik dari diri kita sebagai untuk menjawab ataupun orang yang menjawab. Pertama, apa itu Metaverse? Metaverse adalah bisnis DeFi project pertama di dunia, marketnya global, ribuan orang bergabung setiap hari, bisnis ini cukup tren di dunia, anti scam lagi, misalnya bonusnya 100% berulang seumur hidup, selesai. Beri beberapa waktu jeda. Kenapa kita harus menyampaikan kelebihan di awal? Itu akan memancing secara emosional orang yang ingin mendapatkan informasi tentang Metaverse. Dia akan berpikir, oh bisnis ini cukup bagus. Maka kita juga secara penyampaian ketika kita menyampaikan kelebihan, maka kita juga termotivasi untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu yang paling penting. Makanya setiap orang bertanya tentang Metaverse, kita harus menjelaskan bahwa Metaverse ini hebat dulu. Poin-poin hebatnya ya anti-scam, bonus berulang, potensi seumur hidup, independent business owner, terserah. Intinya kelebihannya dulu. Maka di sini pastinya akan banyak ya tanya jawabnya. Baru di finalnya nanti baru kita menjelaskan dengan pola yang sesuai. Kita di sini pastinya ada terjadi komunikasi, kita harus mengerti lawan bicara, target market kita. Mungkin dengan penjelasan apa itu Metaverse, background-nya adalah misalnya orang MLM, maka kita lebih ke cara penyampaian yang gampang dipahami. Misalnya Metaverse itu adalah pemasaran program aset. Program aset itu adalah sistem bisnis namanya Matrix, sudah ada 12 level disiapkan, dan itu adalah sistem yang kita dapatkan sepenuhnya. Hebatnya lagi, sistem yang kita dapatkan itu bisa mendistribusikan aset-aset digital seperti Porscoin, NFT, dan lain-lain, bla bla bla. Seperti itu. Itu kalau seandainya cara pemasaran atau kita menemukan market orang background-nya MLM. Bagaimana ketika orang yang paham tentang DeFi project atau blockchain teknologi? Apa itu Metaverse? Metaverse itu adalah project DeFi pertama di dunia yang akan dikembangkan secara maksimal, pengembangan seluruh ekosistem produk blockchain misalnya, dengan sistem pemasaran program aset. Ini adalah komunitas global kripto terbesar di dunia misalnya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan juga. Oke. Nah, harapannya ini bisa dipahami, artinya teman-teman akan mendapatkan ini dari melakukan. Tanpa melakukan tidak akan bisa menghandling ini, ya. Tapi pada dasarnya kami mengarahkan apa yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengerjakan Metaverse? Oke. Bagaimana cara kerja Metaverse? Ini pertanyaan umum yang paling sering ditanyakan. Oke, kita mulai menjelaskan tentang matriknya pastinya. Ya. Metaverse adalah pemasaran program aset misalnya, ya. Kemudian ada 12 level, terdiri dari 2 jenis matrik, S3 dan S6. Kita jelaskan S3 dan S6-nya. Pendapatannya dari sini, titik ini, bla bla bla. Nah, dalam hal penjelasan ini bisa menyampaikan melalui tulisan. Oke. Gagal tulisan tidak dipahami oleh calon mitra, sampaikan dengan voice. Masih belum paham juga, sampaikan beserta gambar, beserta linknya. Oke, beserta potensi uangnya. Nggak paham-paham juga, masukkan ke grup saluran pemasaran, artinya tidak terjadi closing. Nah, kemudian cara pendaftaran. Nah, di sini pasti akan muncul nanti setelah kita melewati ini akan menanyakan tentang cara pendaftaran. Sampaikan cara pendaftarannya harus install misalnya, kemudian membuat wallet jaringan Polygon, cryptocurrency yang dibutuhkan DAI, stablecoin, dan Matic. Kemudian cara membeli DAI, toko kripto atau bisa ke Upland. Kemudian cara menjalankan bisnisnya, yaitu duplikasi. Apa yang kita pahami kita sampaikan, artinya terjadi duplikasi. Baik dari level programnya, baik cara mengembangkannya terjadi duplikasi. Nah, inilah caranya handling pertanyaannya. Nah, permasalahan yang muncul di dalam handling ini, apa itu Metaverse, itu biasanya disampaikan semuanya. Ya,
Mungkin ada beberapa format yang panjang sekali, mulai dari video, gambar, dan semuanya disampaikan sampai cara pendaftaran. Itu adalah kesalahan dan sulit untuk closing. Jadi sesuai kebutuhan aja. Di tahap pertama ini kita harus memancing psikologi orang dulu. Ya contohnya kita harus memberi jeda, menjelaskan metaverse itu dari sisi kelebihannya dulu. Oke. Kemudian ini juga penting di dalam memasarkan bisnis atau mengembangkan bisnis metaverse, kita harus menghilangkan ini. Pertama, keraguan. Ya, terdapat dalam promosi dan penjelasan biasanya. Jadi kalau teman-teman keraguan ini muncul, itu biasanya ketika kita ingin melakukan postingan di media sosial, itu biasanya ragu. Oke, ragu dalam arti ketika diposting, ini bisa diterima atau enggak, seperti itu, kadang di-delete seperti itu. Nah, apapun yang kita anggap itu adalah untuk promosi, ya lakukan saja. Jadi hilangkan keraguan. Kemudian menjelaskan. Nah, menjelaskan juga terkadang itu keraguan, takut salah. Jadi pada dasarnya bisnis ini, itu lakukan saja. Apa yang kita pahami, sampaikan saja. Nah, jadi beberapa kasus terjadi, banyak orang yang berkomunikasi dengan kita, ada beberapa kasus dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi di sisi lain, ketika ditanya, sebenarnya pertanyaannya itu sudah tepat untuk menjelaskan atau menjalankan bisnis metaverse. Kenapa itu bisa tidak terungkap dengan calon mitranya? Karena dia merasa ada keraguan, ada takut salah. Nah, jadi ini yang penting, pastinya keraguan memang harus dihilangkan di dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian ambisi, ya, emosi dan ambisi yang berlebihan. Ini juga kita harus hilangkan. Ini berpotensi akan menggagalkan atau gagal di dalam berbisnis. Pertama, ketika kita memasukkan calon mitra ke dalam grup, kemudian calon mitranya keluar, kita kecewa, emosi, bisnis ini nggak cocok, segala macam, orang nggak tertarik, maka ini harus di-handling pemikirannya. Jadi ambisi dan emosi yang berlebihan itu tidak bisa di dalam pengembangan bisnis. Kemudian komentar negatif juga jangan direspon. Kalaupun ya teman-teman merasa risih dengan komentar negatif, hilangkan dari ruang lingkup kita. Contoh, makanya di dalam pengembangan bisnis yang saya lakukan, baik itu di grup yang saya kelola, baik itu di komentar yang saya kelola, coba perhatikan, pernah nggak melihat yang namanya komentar negatif? Nggak pernah. Bukan nggak ada, tapi saya buang. Saya menghindari itu. Nah, teman-teman harus melakukan hal yang sama. Karena bisnis ini bukan untuk sebentar. Tidak ada salahnya kita keluar dari orang-orang negatif, ya. Kenapa? Karena kita akan bertumbuh terus-menerus. Kita akan ke depannya, ketika ini terfilter, maka semua yang ada di dalam radius kita itu adalah orang-orang yang satu frekuensi. Makanya di dalam pengembangan bisnis metaverse, database yang saya punya, baik itu di grup Telegram, di grup Facebook, teman-teman Facebook, itu filternya adalah orang negatif. Ketika orang negatif, pasti saya keluarkan. Pasti saya remove dari pertemanan. Karena tujuan saya itu saya ingin mencoba radius atau saya ini ingin berada di kelilingi orang-orang yang positif. Karena saya yakin negatif itu menular, positif juga menular. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat orang-orang sukses itu pasti ruang lingkupnya berbeda. Kalau teman-teman berteman dengan 7 orang negatif, maka teman-teman pasti negatif. Walaupun ada salah satunya yang positif. Tapi kalau teman-teman berteman dengan 7 orang yang positif, ya 7 orang yang 6-nya positif, 1-nya negatif, pasti teman positif. Nah, jadi artinya kita harus melihat kapasitas kita. Karena bisnis ini ada masa depannya. Dan bisnis ini bisa dibangun. Artinya tidak ada ruginya kita keluar dari orang-orang yang sifatnya negatif. Karena kita harus membangun dari sisi itu juga. Kemudian serakah, memaksa dan menjanjikan. Di dalam bisnis metaverse, banyak orang gagal lupa cas rupanya. Di dalam bisnis metaverse, itu orang serakah, itu biasanya memaksa dan menjanjikan. Oke. Nah, jadi banyak saya lihat ketika sifat serakah ini ada, yang penting closing, maka ini akan berefek bisnis yang dikembangkan di bisnis metaverse itu tidak bertahan lama. Oke, teman-teman harus pahami ini bahwa ketika mindset kita adalah uang, maka kita tidak mempunyai kapasitas untuk membangun bisnis. Karena ada di suatu sisi uang yang kita tidak dapatkan di dalam membangun bisnis. Ya contohnya tadi misalnya closing di baris pertama itu nggak dapat uang, sehingga itu akan melemahkan kita karena kita tidak bisa melihat dari sisi lain bahwa ternyata di titik pertama di S6 itu adalah nilai yang lebih besar dari uang.
Kemudian ada beberapa kasus orang-orang itu menjanjikan, yang penting closing. Janjikan limpahan, janjikan pendapatan yang tidak pasti, ya, yang pasti-pasti seperti itu, sedangkan ini adalah faktanya adalah bisnis. Bahkan ada beberapa kasus orang membangun bisnis metaverse ini, pola pembangunnya adalah dengan cara pengembangan investasi. Jadi setiap bulan itu dapat duit. Katanya seperti itu kalau join level 8 misalnya. Maka itu ke depannya akan berpotensi berhenti. Kenapa? Mungkin di bulan pertama orang belum kecewa karena masih harus menunggu. Tapi di bulan kedua orang akan kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang ini. Jadi sifat serakah tidak bisa diimplementasikan di bisnis ini. Kemudian egois, ya, jadi fokus closing tapi tidak ada edukasi. Ya, yang penting dapat 100%, kemudian orang yang bergabung mau jalan mau enggak, yang penting kita udah closing, bukan itu poinnya. Karena ini bisnis untuk jangka panjang, dibangun bisnisnya. Makanya di sini ada namanya edukasi. Maka egois juga harus dihilangkan. Kemudian minder atau tidak pede. Nah, jadi teman-teman harus menciptakan keyakinan, menciptakan alasan kenapa kita berbisnis di Metaverse. Kita harus yakin dan percaya diri, ciptakan alasan bahwa Metaverse ini adalah bisnis berskala global. Di luaran sana, orang menjalankan bisnis, produknya lokal, tapi dia akan berbicara, bisnis ini akan booming di seluruh dunia. Dari mana asal boomingnya? Coba perhatikan. Kita lebih hebat, memang faktanya seperti itu. Metaverse ada di seluruh dunia. Coba lihat orang-orang yang ada di leader-leader di Indonesia, itu teriak-teriak bisnis berskala global. Tapi ketika kita klik di Google, how to A, bisnis A misalnya, nggak ditemukan review dari negara lain. Nah, jadi kita cukup yakin dengan pembuktian sehingga kita menjalankan bisnis ini bisnis hebat. Kemudian teknologinya bisa kita banggakan, teknologi blockchain yang memang tidak bisa pengaruh dari eksternal, tidak bisa dimatikan, dihentikan. Kemudian anti-scam karena memang tidak ada penipuannya. 100% pendapatan membangun bisnis sendiri, artinya bukan dikerjain orang lain, bukan dikerjain owner, bukan dikerjain perusahaan orang lain. Tanpa withdraw, nggak ada pihak ketiga yang mengumpulkan dana, dananya langsung masuk. Hasil dari kerja keras kita, detik itu juga masuk ke dalam handphone kita. Bisnis mandiri, kita jadi owner di sini. Ribuan orang bergabung setiap hari. Bisnis selamanya bisa diwariskan, transparan, dan sudah terbukti buktinya. Keyakinan itu harus ada alasannya, harus ada pemahamannya. Dan ini bukan dibuat-buat, ini fakta. Orang-orang di luaran sana ini dibuat-buat. Dia berbicara tentang anti-scam misalnya, tapi sistemnya masih sentral. Anti-scam-nya dari mana? Anti-scam, dananya bisa ditarik kembali, misalnya seperti itu. Tanpa penguncian dana misalnya. Nah, jadi orang-orang membuat itu dengan rekayasa, sedangkan kita menyampaikan fakta. Beberapa kasus orang-orang di dalam pengembangan bisnis untuk menciptakan 1 juta partisipan itu membutuhkan tahunan. Itu pun kalau bisnisnya mencapai 1 tahun, kadang 6 bulan udah berhenti. Kita di Metaverse dalam waktu 7 bulan lebih sedikit itu tembus 1 juta partisipan. Artinya rata-rata orang bergabung itu 5.000 setiap harinya. Dan bisnis ini ada di banyak negara. Transparan lagi. Tidak ditemukan penyebab scam-nya. Kenapa kita tidak pede menjalankan bisnis ini? Bisnis berskala global. Nah, jadi teman-teman harus yakin. Nah, jadi jangan sampai kita minder. Jangan sampai kita kalah dengan pengembangan bisnis yang ada di lokal, yang sifatnya hanya untuk memanfaatkan kita. Ya, jadi teman-teman, ini adalah bisnis hebat, itu yang yang perlu diketahui. Jadi jangan sama sekali minder. Kemudian jangan memberi tautan dengan sangat cepat. Jadi banyak sekali orang promosi memberikan link referral, dan selama ini kami sudah mengimplementasikan itu. Tidak satu orang pun yang bergabung melalui link referral langsung tanpa ada komunikasi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman misalnya bergabunglah dengan Metaverse bisnis anti-scam, klik link ini untuk bergabung, itu tidak akan pernah terjadi closing. Bisnis ini perlu pendekatan, hubungan yang baik, terjadi diskusi. Itu yang baiknya seperti itu. Ya, teman-teman, untuk pengembangannya ini ya pastinya kita harus menunjukkan penghasilan dalam arti pembuktian. Ya, Anda teman-teman dapat mengirim PDF-nya misalnya, voice note, ya, video pembuktian baik tangkapan layar dari pendapatan, bukan dari pendapatan kita aja tapi bisa dari orang lain. Jika orang tertarik, ya teman-teman baru memberikan link referral. Artinya ketika orang itu menanyakan cara pendaftaran, baru link referralnya itu dikasih. Jangan memaksa siapapun untuk bergabung di bisnis ini, karena ini adalah nilai jual juga. Metaverse bukan dikembangkan untuk bisnis yang sifatnya mengemis. Orang-orang yang datanglah orang-orang yang akan bergabung.
Jadi bukan kita memaksa orang untuk bergabung di sini. Anda hanya menyampaikan informasi, menciptakan manfaat, peluang, memberikan solusi, menjelaskan kelebihan sistem beserta teknologinya. Hanya itu. Oke, orang mau bergabung, silakan. Tapi kalau orang nggak mau, ya juga nggak apa-apa. Mungkin 1 tahun yang akan datang, setelah ekosistem terbentuk, baru dia bergabung. Metaverse bukan bisnis yang sifatnya musiman. Jadi kalau bergabung itu harus cepat-cepat dapat duit, nggak juga. Tapi tingkatkan dulu pemahamannya, prepare dulu tentang materinya, buat grupnya dulu, seperti itu. Jangan terlalu memaksa hari ini, ya. Jadi ketika teman-teman baru bergabung, nggak perlu juga harus memaksimalkan pemasarannya. Fokuslah pada target jangka panjang. Target jangka panjang ini maksudnya adalah kita harus meningkatkan secara kapasitas dulu. Baik dari personal branding, membangun media sosial kita, membangun grup, ya, membangun pemahaman, meningkatkan skill, bagaimana caranya kita kelihatan bahwa kita menguasai bisnis ini. Polanya seperti itu. Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, ya. Setiap hari lakukan pemasaran, terserah mau mempromosikan tentang motivasi, testimoni, kelebihannya, teknologinya, cryptocurrency-nya, NFT-nya, macam-macam terserah. Yang penting lakukan setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus. Pemasaran yang sukses itu bukan mencari orang, tapi dicari orang. Orang-orang akan datang menghubungi kita, menanyakan tentang proyek ini, dan pada akhirnya bergabung menjadi partner bisnis. Ya, ingatlah yang paling penting memulai. Itu adalah bagian yang paling sulit dalam sebuah proses. Saya selaku pengembang bisnis Metaverse, proyek matrik terdesentralisasi 2 tahun, kalau di pagi hari saya tidak memulai dengan percakapan motivasi, mengucapkan selamat pagi, saya tidak bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Teman-teman harus sadar ini, harus paham ini. Di setiap hari ketika saya tidak membuka percakapan, baik itu menyapa, menyampaikan motivasi, saya tidak bisa menyampaikan materi-materi yang lebih penting berikutnya. Artinya ini penting sekali. Apapun yang ingin teman-teman lakukan, memulailah. Entah itu posting mungkin sifatnya adalah testimoni, screenshot, video, atau apapun. Ketika memulai di awal, maka akan ada proses yang memancing kita untuk melakukan action berikutnya. Rintangan terberat adalah 1 bulan pertama, itu juga harus diingat. Jadi teman-teman kalau bergabung hari ini, belum 1 bulan, belum mendapatkan hasil, itu wajar. Tapi setelah 1 bulan teman-teman tidak mendapatkan hasil, ya juga dikoreksi apakah ya pernah melakukan pemasaran, apakah pernah menunjukkan bahwa teman-teman menjalankan bisnis Metaverse ini. Karena bisnis Metaverse ini lebih sebenarnya ke pemasaran. Teman-teman mempunyai toko, ya, toko rukonya besar, diisi dengan warung, diisi dengan barang atau produk yang banyak sekalipun, kalau ditutup terus rukonya, yang mau beli siapa? Nggak ada. Nah, jadi artinya usaha pun kalau ditutup terus, walaupun barang yang kita punya banyak, itu tetap juga tidak akan menghasilkan keuntungan. Sama di Metaverse ini adalah bisnis pemasaran. Teman-teman minimal harus menunjukkan bahwa teman-teman terlibat, menunjukkan kepada orang-orang bahwa teman-teman bergabung di Metaverse. Buat di profilnya mungkin logonya Power Team Metaverse, sehingga kalau seandainya ada kawan sekolah kita, tetangga kita, pernah disampaikan oleh orang lain tentang Metaverse, dia melihat foto profil kita pakai Metaverse, akhirnya juga bergabung ke kita, walaupun orang lain yang menyampaikan. Itu penting. Banyak kasus terjadi, dia pasif, ya, nggak aktif sama sekali. Tapi dia pakai baju Metaverse Power Team. Tahu-tahu ada orang, kawan dekatnya, sudah dijelaskan kepada si A dari Lampung misalnya, dia menanyakan, dan akhirnya bergabung sama orang pasif itu tadi. Nah, jadi pasif dan aktif sebenarnya sama aja. Jadi tidak ada yang beda dalam kategori tidak berat untuk dilakukan aktifnya di Metaverse. Metaverse bukan MLM yang sifatnya harus merekrut, mencari orang, memaksa orang, menelpon orang, enggak. Kita hanya menyampaikan informasi tentang peluang bisnis ini. Dalam 1 bulan atau 2 bulan, penghasilan Anda akan dimulai jika Anda mengikuti langkah ini. Anda bisa mendapatkan minimal 1.000 sampai 5.000 setiap bulan dari bisnis Metaverse. 1.000 itu 15 juta, ya. Jadi setiap bulan dapat 15 juta. Di atas gaji pada umumnya. Ketika teman-teman melakukan penerapan, komitmen, konsisten, ya, fokus. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Kami menyiapkan banyak informasi di YouTube channel, Telegram group, Facebook group, dan hebatnya lagi kita ada banyak leader tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dan semuanya sudah paham tentang proyek ini. Mereka sangat fokus dan bisa mendapatkan ilmu dari mereka untuk pendalaman tentang proyek ini. Metaverse akan terus bertumbuh, pengembangan global internasional development dari Mr. Lado juga terus dikembangkan.
Di bulan ini harapannya kita mendapatkan sebuah program baru distribusi dari Foursquare beserta Universe dan Metaverse yang akan diluncurkan secara bersamaan beserta dengan interface barunya. Nah, ketika interface baru diluncurkan, maka di situ akan lebih jelas transparansinya baik dari sisi traffic, struktur jaringan, kemudian orang-orang yang bergabung di seluruh dunia, maka akan lebih simpel divisualisasikan di dalam interface baru. Kita menunggu itu, ketika itu diluncurkan, maka semakin mudah bisnis ini. Kita akan semakin dicari orang, karena bisnisnya terus berkembang. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya-jawab, ngobrol santainya. Kita kembalikan ke moderatornya, Bang Haris. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Bang Kensi atas presentasinya. Kita kasih aplaus buat Bang Kensi, semuanya teman-teman Power Team yang ada di studio di link Zoom dan YouTube. Dan